Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Darmansyah dari kelas AB1. Hari ini saya akan membahas tentang pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan cara pengembangan, pemahaman, dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila kita sudah diajarkan sejak kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Mengapa? Sejak kecil kita sudah diajarkan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan suatu nilai dasar Pancasila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya kita percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan ini. Selanjutnya yang kedua, nilai dasar Pancasila yaitu nilai keadilan yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai dari Pancasila yaitu nilai kemanusiaan yang berbunyi persatuan Indonesia. Yang keempat, dari nilai Pancasila yaitu nilai kerakyatan yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, dari nilai Pancasila yaitu nilai persatuan yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila secara etimologis yaitu arti kata Pancasila dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang artinya 5, sila yang artinya sendi atau dasar atau peraturan tingkah laku yang baik. Diambil dari kitab Negara Kertanegara, ditulis oleh Empu Perempanca Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, Pancasila secara historis. Secara historis, ada 3 rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila, yaitu yang pertama, rumusan konsep Insinyur Soekarno yang disampaikan pada pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, rumusan oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Yang ketiga, rumusan pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 1945 adalah pembukaan Undang-Undang 1945 memuat cita-cita kenegaraan dan cita-cita hukum, yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal Undang-Undang 1945 dasar negara terdapat dalam pembukaan alinea keempat. Tujuan pendidikan Pancasila yang pertama adalah untuk mengetahui Pancasila secara benar. Yang kedua, agar Pancasila dapat diamalkan secara pribadi, bermasyarakat, maupun bernegara. Yang ketiga, setelah diamalkan, agar jiwa dan semangatnya, perumusan dan sistematisnya yang benar tersebut tidak akan diubah-ubah, apalagi dihapus ataupun digantikan. Fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila itu sebagai jiwa bangsa, yang artinya melekat erat pada aktivitas kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, kepribadian. Artinya sikap mental dan tingkah laku. Yang ketiga, pandangan hidup. Artinya sebagai petunjuk, penuntun, dan pegangan hidup. Yang keempat, sebagai falsafah hidup. Artinya diyakini memiliki kebenaran. Pancasila berasal dari perjanjian luhur rakyat Indonesia yang dibuat oleh Founding Father dan disetujui rakyat. Cita-cita dan tujuan bangsa yaitu cita-cita mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Pancasila secara ideologi. Kata ideologi berasal dari kata idea yang artinya melihat, logos yang artinya ajaran. Pengertian ideologis secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Pancasila sebagai filsafah ada 3 dasar, yaitu yang pertama, dasar ontologis, yang artinya Pancasila sudah menjiwai dalam tubuh manusia secara kodrat. Yang kedua, dasar epistemologis. Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa. Yang ketiga, dasar aksiologis. Artinya, Pancasila merupakan satu kesatuan nilai. Bangsa Indonesia mempunyai lambang, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila dengan simbol yang Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Burung Garuda berwarna emas, yang artinya kejayaan. Terdapat sebuah perisai yang artinya kekuatan dan pertahanan. Burung Garuda menghadap ke kanan, yang artinya sebuah etika. Di dalam perisai terdapat garis tebal, yang artinya itu garis khatulistiwa, di mana negara Indonesia melintasi garis khatulistiwa. Jumlah bulu Garuda itu melambangkan sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia. 17 sayap bulu, 8 bulu ekor, 19 bulu kaki, dan 45 bulu leher. Lambang Garuda yang dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, kemudian disempurnakan oleh Insinyur Soekarno, dan penggunaan untuk pertama kalinya dalam rapat Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Di dalam lambang Garuda Pancasila itu terdapat lambang sebuah arti, yaitu pertama bintang, yang artinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, rantai, yang artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin, yang artinya persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng, yang artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam Pancasila, kita harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh-contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, bangsa Indonesia percaya bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama lain. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mencintai sesama manusia. Yang ketiga, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, berani membela kebenaran dan keadilan. Persatuan Indonesia contohnya dalam pengamalannya yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Yang kedua, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. 3. Persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalannya yaitu: 1. Kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak memaksa kehendak. Yang ketiga, musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya pengamalannya yaitu: pertama, sikap adil terhadap sesama. Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.